Jangan pernah menyandera diri. Jangan kita sudah melakukan A tapi manfaatnya nggak ada. Sudah ikuti kebijakan B, kita juga tidak mendapatkan manfaat. Tetap aja kita tersandera. Jadi menurut saya kita mau maju apa enggak? Hati-hati penting, tapi jangan sampai kita kemudian tidak bergerak. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk meminta pendapat dari para narasumber. Apa konkretnya usulan-usulan untuk pemerintah dalam hal vaksinasi ini? Silakan kita mulai dulu yang paling belia, Ibu Pauline. Berikutnya saya minta nanti Ibu Teti, kemudian Pak Arta, dan terakhir adalah Pak Paul. Terima kasih Pak Yongki. Kalau usulan pastinya yang paling mudah, paling gampang buat kita ya, buat para pelaku nih, buat di industri, ditiadakan sama sekali karantinanya. Tapi seperti kita contoh Dubai ya, Dubai itu kan sekarang boleh masuk, kemudian dikarantina 1 hari setelah hasil PCR-nya keluar, mereka boleh langsung berwisata ataupun melakukan kegiatan mereka sendiri. Itu usulan kita kalau dari kami ya pengennya seperti itu. Tapi kan kembali lagi, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kedisiplinan masyarakatnya juga seperti apa. Masyarakat kita kan edukasinya berbeda dengan masyarakat di Dubai, di mana mereka levelnya internasional, mereka sudah lebih paham prokes, taat prokes, hampir tidak dijumpai orang-orang yang tidak mengenakan masker ketika di tempat umum. Lalu ketika mereka diminta stay home notice pun mereka melakukan hal tersebut dengan sangat disiplin, tidak seperti masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman di Singapura pun juga sudah bilang, di Singapura ini sekarang lagi ada acara kan, MICE ITM, dan kebetulan ada beberapa teman dari asosiasi di Indonesia juga mengikuti acara tersebut. Di Singapura itu juga sekarang orang Indonesia yang boleh berkunjung ke sana tidak perlu dikarantina lagi, boleh bebas berjalan-jalan, berbeda dengan kondisi tahun lalu di mana ada travel corridor arrangement antara Singapura dengan Indonesia, di mana orang Indonesia tidak perlu dikarantina di Singapura, tapi mereka digiring-giring kayak bebek gitu. Jadi ketika mereka mau melakukan sesuatu kegiatan, mereka harus bersama-sama dan tidak boleh menyimpang dari kegiatan tersebut. Jadi harus sama-sama terus dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat lokal Singapura. Tapi tahun ini kondisinya sudah berbeda. Saat ini ya kondisinya sudah berbeda, walaupun kondisi COVID di Singapura angkanya sedang naik, sedang spike, tapi mereka melonggarkan kegiatan tersebut dengan harapan perekonomiannya akan baik, akan kembali bangkit, dan juga mengingat hampir 60% lebih masyarakat Singapura sudah divaksin. Ya, baik. Jadi usulan kami sih sebaiknya mengikuti cara-cara tersebut, di mana karantina memang dihapuskan kalau boleh, tapi tentunya dengan persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Karantina dihapuskan menggunakan protokol yang benar, yang baik dan benar. Dan satu lagi, negara mana yang boleh masuk? Warga negara mana yang boleh masuk? Warga negara yang boleh masuk itu ya sebaiknya juga dipertimbangkan dari warga negara yang memang kasus COVID-nya sudah melandai. Jadi kalau sekarang nih, Turki itu kan lagi naik nih 30.000 rekor katanya. Nah, sebaiknya negara-negara seperti itu tidak diizinkan masuk daripada nantinya akan membuat spike baru di Indonesia. Harapannya juga sama seperti Inggris nih, UK sekarang. UK itu kan sudah menghapus sekian belas negara dari daftar red list-nya mereka, dan puji Tuhan Indonesia pun termasuk dalam list green list-nya mereka sekarang. Jadi beberapa negara seperti Brasil, Meksiko yang memang masih spike kasus COVID-nya itu dilarang masuk ke UK. Nah, sebaiknya Indonesia pun bisa mencontoh dari negara-negara tersebut bagaimana mereka mendata negara-negara yang diperbolehkan masuk, dan tentunya harus ada travel corridor arrangement, resip lokal, di mana ketika mereka masuk Indonesia, ditiadakan karantinanya, hanya cukup 1 hari menunggu hasil PCR, dan ketika warga negara Indonesia masuk ke negara mereka juga pun, mereka tidak perlu, Indonesian tidak perlu dikarantina di negara mereka. Sama seperti travel corridor arrangement atau vaccinated travel lane yang dilakukan oleh Singapura dengan Jerman, Singapura dengan Brunei, dan rencananya akan dilakukan antara Singapura dengan Amerika juga di akhir tahun ini. Jadi resip lokal, dua belah negara tidak perlu ada karantina. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, Bu Teti, silakan. Iya, senada dengan Sis PS, Sis Pauline,
Ibu Bapak, gini ya, kita semua tahu bahwa pandemi ini benar-benar ya membuat kita menderita. Tapi Bapak dan Ibu, kita juga harus memikirkan ya satu keadaan yang memang tidak dapat dihindarkan gitu ya. Artinya ini ada requirement yang harus kita penuhi, kira-kira gitu. Nah, tadi kan Sis Pauline memberikan contoh, vaccinated traveling misalnya. Itu kan reciprocal G2G. Nah, itu loh maksud saya. Kita dorong saja pemerintah. G2G masa nggak berani sih? Jadi menurut saya, kita ikuti masing-masing punya protokol. Nah, kalau sudah seperti yang Singapura dengan Korea ya, Sis Pauline ya, 15 November kalau nggak salah mereka akan implementasi vaccinated traveling. Ini kan Indonesia bisa contek persyaratan-persyaratan yang ada. Gitu loh. Jadi jangan bilang nggak bisa, ini dikit-dikit nggak bisa, ini adalah gitu upaya-upaya pengkajian. Jadi resiprokal, buat saya itu resiprokal, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Bu Teti. Next, Pak Arta Hanif. Tadi udah menyampaikan usulan, mungkin bisa diulang lagi, Pak. Suaranya. Baik, terima kasih. Saya tidak ingin mengulang apa yang sudah disampaikan hebat oleh Ibu Pauline, oleh Ibu Teti. Sudah, saya setuju itu semua. Saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa kita harus menghargai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita. Pemerintah kita mengatakan tolong semuanya berusaha semaksimal mungkin bisa divaksin. Maka kita berbondong-bondong mengambil peluang untuk segera divaksin. Tolong beberapa destinasi wisata segera terapkan CASE, kebijakan konsep CASE. Sudah dilakukan, saya kira asesor-asesor juga sudah dilakukan upaya-upaya yang luar biasa. Kemudian lab pihak-pihak yang melakukan swab PCR juga sudah diseleksi secara ketat. Jadi sehingga diharapkan PCR-nya bukan PCR bodong. Sehingga PCR-nya PCR yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Belum lagi dengan kondisi-kondisi yang lain yang rasanya negara kita ini sudah layak untuk bisa diberikan kepercayaan secara terhormat untuk menerima tamu-tamu dari manapun, termasuk WNI pulang ke Indonesia secara terhormat. Ya, kita hormati dia yang akan datang masuk ke Indonesia, tapi kita perjelas bahwa Bapak, Ibu, Mr., Mrs. yang datang ke Indonesia agar mematuhi protokol kesehatan yang ada di negara kita. Itu sesuatu komunikasi yang harus dibangun secara sederhana. Kita memperhatikan kebutuhan negara kita, rakyat kita juga butuh dukungan, support dari WNA yang masuk kembali, yang datang ke Indonesia. Dan tidak usah sungkan mengatakan bahwa Bapak Ibu yang datang ke Indonesia untuk berwisata ke Indonesia, apapun rencana dia datang ke Indonesia, harus disertai dengan asuransi COVID. Gitu. Ya. Jadi rasa saya kalau semua upaya sudah dilakukan, kenapa kita mesti menyandera? Kenapa kita mesti menyandera rakyat kita, ekonomi kita, negeri kita dari keterbukaan yang sudah dipertanggungjawabkan? Buat apa kita minta mereka semuanya rakyat kita mesti vaksin? Kenapa kita mesti seleksi begitu ketat siapa-siapa saja yang berhak untuk melakukan swab PCR dan lain-lain dan lain-lain. Jadi maksud saya sekali lagi, apakah sungguh-sungguh negara kita, pemerintah kita ingin menggerakkan sektor ekonomi wisata ini yang akan digerakkan oleh swasta hebat dan akan membangunkan sektor real yang lainnya, ya, yang kemudian bisa bekerja sama dengan semua pihak. Dan kenapa tidak kita coba mulai? Saya berharap berpikir positif terhadap semua yang ada, jangan pernah menyandera diri. Jangan kita sudah melakukan A tapi manfaatnya nggak ada. Sudah ikuti kebijakan B, kita juga tidak mendapatkan manfaat. Tetap aja kita tersandera. Jadi menurut saya kita mau maju apa enggak? Hati-hati penting.
tapi jangan sampai kita kemudian tidak bergerak. Saya Ya. kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arta Hanif. Sebelum Pak Paul menyampaikan usulannya, boleh nggak sih kami minta kita menyelenggarakan pertemuan antar asosiasi rutin sebulan sekalikah, 2 bulan sekalikah untuk membahas isu-isu seperti ini. Karena saya merasakan waktu yang hanya 2 jam ini tidak cukup. Mungkin kita perlu melakukan, mungkin dari Pak Arta, Bu Teti, Bu Pauline, mungkin juga Pak Syam, Pak Didin. Saya setuju, Pak. Saya jawab setuju. Sangat setuju. Sangat setuju ya. Baik. Oke. Kalau gitu, silakan Pak Ketua Umum IINTOA, Pak Paul, menyampaikan usulannya untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak. Saya jawab dulu usul yang terakhir tentang pertemuan. Pertemuan itu bisa bergilir siapa menjadi host. Silakan. Jadi kalau kali ini IINTOA yang akan datang barangkali Astindo, monggo. Supaya tidak dimonopoli oleh IINTOA. Kalau merasa di IINTOA, monggo juga. ITLA bisa menjadi host. Asita bisa menjadi host. Dan seterusnya. Pak Sam tadi, atau Pak Didin, monggo untuk bisa jadi host. Itu satu. Yang kedua, sebelum kembali lagi saya untuk menjawab pertanyaan, karena sebetulnya udah terjawab sih oleh Pak Pauline, oleh Ibu Teti, sama Pak Arta. Khusus untuk Mbak Mira, nanti sesudah ini saya akan berikan jawaban tentang pertanyaan tadi. Dari kompas.com. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Pauline sama Mbak Teti tadi sudah mencakup semua usul yang akan disampaikan. Tinggal dipoles dalam bahasa tulis yang baik. Tetapi saya perlu mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Menko Manifest itu tidak membuka Indonesia, tapi membuka Bali sebagai pilot project. Itu dulu. Jadi Indonesia belum dibuka. Sekali lagi saya sampaikan. Indonesia belum dibuka. Yang dibuka adalah Bali tanggal 14 Oktober sebagai pilot project. Pilot project yang kedua itu kemungkinan besar dan sudah dibicarakan itu Kepri, Bintan dan Batam. Jadi itulah keputusan menteri yang sudah diumumkan. Nah, yang ketiga, apapun yang disampaikan oleh Ibu Pauline, oleh Ibu Teti dan Pak Arta tadi, itu ditujukan kepada Menteri Maritim dan Investasi, bukan kepada Bapak Sandiaga Uno. Saya tekankan lagi, bukan kepada Menteri Sandiaga Uno. CC boleh dikirim kepada beliau, tetapi yang membuat pengumuman ini, yang membuat keputusan dalam tanda kutip yang diumumkan adalah Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Inilah yang kita sasar apa-apa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya boleh tambahkan, ya, usul yang disampaikan tadi adalah bahwa satu betul negara-negara yang disebut oleh menteri, saya masih ingat itu, pemerintah memutuskan untuk mengutamakan 4 negara. Itu diulang-ulang, 4 negara. Cina, Korea Selatan, New Zealand, Selandia Baru, dan yang ketiga Saudi Arabia. Yang mana keempat-empatnya itu kata Ibu Pak Teti tadi atau Mbak Pauline, Ibu Pauline, itu reciprocal itu nggak ada di sana, nggak cocok, gitu loh, nggak pas, nggak matching. Jadi di situ disampaikan, ditegaskan kepada para menteri yang Bapak kita ini, kepada menteri bahwa negara-negara yang Bapak sebutkan itu tidak cocok untuk menjadi pendatang wisatawan dalam waktu dekat, khusus untuk Bali. Cina masih menutup diri, tadi sudah disampaikan sampai tahun depan, kok daftarnya Cina, gitu loh. Korea Selatan, Selandia Baru juga masih melarang kok warga negara untuk bepergian, dan seterusnya. Jadi itu boleh ditambahkan sebagai tambahan dari Ibu Pauline, Ibu Teti, dan Pak Arta. Saya kira itu saja dari saya. Tinggal nanti kita membahasakan Pak Bondan, mohon maaf Pak Yongki,
kita bahasakan. Sesudah konsep itu dibuat, kita kirimkan kepada Ibu Pauline, kepada Ibu Teti, kepada Pak Arta untuk baca. Sudah itu, kalau sudah oke semua, kita tanda tangan beramai-ramai dan kirimkan kepada Menteri. Itu loh tujuan kita. Setuju, Bapak-bapak dan Ibu? Ya. Ibu Pauline? Setuju Ya, kamu, Pak Pauline? Ya. Setuju. Oke, Ibu Teti. Oke, Pak Pol. Oke. Jadi dia dipanggil tidak Ibu Pauline saja. Pasti dipanggil berempat itu kalau dipanggil. Iya. Ya. Baik. Dan sekali lagi, jangan mau dimarahi. Jangan. Karena kita udah lapar, kita bayar pajak. Itu aja. Terima kasih. Iya. Iya, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Paul, Pak Arta, Bu Teti, Bu Pauline. Ada beberapa catatan yang disampaikan di chat room. Nanti apa yang dituliskan di chat room ini juga menjadi referensi untuk kita menulis surat, karena yang disampaikan itu cukup relevan untuk membuka atau untuk kita berkunjung, dilihat-lihat dulu mana yang red list, mana yang orange, mana yang green list dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita menutup acara ini, saya sangat ingin mendengar cerita dari Pak Didin. Saya juga sangat ingin mendengar tanggapan dari Bu Mimi. Pak Yongki. Yes, Pak. Boleh minta maaf? Boleh. Adalah negara-negara yang sudah siap mengirimkan wisatawannya ke Indonesia. Ya. Yaitu bisa bertanya kepada inbound tour operators dari negara mana saja mereka punya wisatawan itu. Ya. Contoh. Ini teman saya Pak Riki Setiawanto belum bersuara di sini. Itu dia punya itu sudah ada 7.000 yang menunggu dari Belanda. Belanda tidak disebut oleh Pak Luhut. Jerman tidak disebut oleh Pak Luhut. Saya punya dari Italia, saya punya dari Lituania, saya punya dari Amerika, tidak disebut di situ. Malah mereka sudah siap terbang ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Boleh saya lanjut, Pak Paul? Silakan, Pak. Silakan. Oke. Berikutnya mungkin saya minta Bu Mimi dulu menyampaikan tanggapan atau pernyataan atau mungkin pertanyaan. Bu Mimi, silakan. Masih adakah Bu Mimi? Terima kasih atas waktunya. Iya, saya mengikuti dengan sangat cermat dari tadi. Dan memang sangat fokus sekali kepada masalah karantina ini ya. Kalau dari penangkapan saya memang saya setujunya itu jangan kita menganggap orang yang datang itu sakit gitu loh sebelum dia dinyatakan sakit gitu kan. Jadi tapi kalau mendengar tadi ada yang bercerita bahwa PCR di hari pertama saja baru diketahui hari kelima atau keempat tanpa menunjukkan hasilnya. Nah, itu memang keterlaluan sekali itu kalau caranya seperti itu gitu ya. Kita tidak tahu pasti apakah hasilnya itu benar apa enggak dan sebagainya kan. Nah, ini yang perlu dipertegas lagi untuk bisa hasil itu secepat mungkin dan sejelas mungkin gitu kan, supaya bisa bertindak untuk yang selanjutnya. Dan memang kalau karantina di kamar itu memang yang selama ini yang sudah dibicarakan sebelum PPKM adalah green zones ya. Green zones kan yang dibicarakan. Kalau green zones kan artinya bisa bergerak ke wilayah tertentu. Dan ini kenapa hilang sama sekali? Itu yang mungkin perlu dipertanyakan juga. Sudah setengah matang sebetulnya pembicaraan itu sebelum terjadinya pengumuman varian Delta yang baru-baru ini ya, yang varian Delta ini gitu. Itu sudah hampir selesai sepertinya gitu loh. Kok tiba-tiba yang sekarang ini tidak ada kelanjutannya, bahkan malah orang harus karantina selama 8 hari dan sebagainya.
Itu yang pertama. Yang selain itu saya tidak ikut di press conference-nya minggu lalu. Mungkin Vira atau Mas Edi kalau masih ada di sini mungkin ikut. Tetapi dari penjelasan setelah diberikan penjelasan oleh Pak Luhut mengumumkan akan dibuka untuk untuk tanggal 14 Oktober ini, di dalam press conference itu Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa targetnya adalah businessman yang datang itu pebisnis dan expats yang dulu meninggalkan Bali kemudian sekarang akan kembali ke Bali. Jadi dibukanya belum untuk wisatawan. Ini kalau bicara tanggal 14 besok. Tapi sebetulnya yang saya cukup kaget dengan pernyataan itu karena kalau kita mau bicara untuk dibuka bulan November itu akan ada Superbike. Sebelum Bali dibuka untuk wisatawan atau lebih umum, lebih longgar daripada yang kedua itu, gimana bisa mengharapkan adanya kunjungan untuk acara Superbike itu, gitu kan? Dan juga kalau misalnya, tapi memang di dalam pembicaraan kemarin yang diarahkan itu untuk bersiap untuk G20. Kalau G20 itu malah memang bisnis, wisatawan bisnis ya yang untuk ke Bali. Tapi kalau tidak berpikir ke arah seharusnya kalau pemerintah berpikir untuk pembukaan untuk Superbike berarti dibukanya akan lebih luas lagi gitu. Tapi itu keterangan yang saya dapat dari teman saya yang hadir ya. Saya nggak tahu mungkin Vira atau Mas Edi yang mungkin hadir minggu lalu bisa memperjelas di sana. Yang saya selain itu yang saya ingin tanyakan itu kepada Pak Arta tadi menyampaikan mengenai penggunaan istilah karantina dan isolasi ya, karantina dan isolasi. Kan sudah ada penjelasannya sekarang nih Pak di dalam yang tadi Bapak sebutkan bahwa istilah karantina itu digunakan untuk yang sehat gitu. Jadi maksudnya tadi merefer kepada undang-undang tadi gimana nih Pak? Maksudnya diharapkan untuk menggunakan istilah lain gitu, tidak menggunakan istilah karantina atau bagaimana? Karena Bapak tadi merefer kepada undang-undang yang mengatakan bahwa karantina itu untuk orang sakit. Tapi kemudian di belakang ada penjelasannya bahwa di sini karantina itu digunakan untuk yang lainnya. Jadi usulannya tidak menggunakan kata karantina untuk ini atau sebaiknya memang tidak ada istilah tidak ada tindakan itu karena yang datang ini orang sehat. Saya hanya ingin mendapatkan klarifikasi di sana. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Arta. Terima kasih Bu Mimi. Pak Arta mungkin menanggapi. Oke, baik Bu Mimi, luar biasa Bu Mimi menyimaknya. Karena saya yang penting begini, sahabat-sahabat semua, termasuk Bu Mimi, undang-undang itu dilahirkan itu sebagai satu payung hukum yang penting yang harus dihormati. Semestinya tidak boleh ada aturan-aturan di bawah undang-undang yang melampaui wewenang undang-undang. Itu hal yang harus prinsip. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya penting, maka semestinya tetap tidak boleh melampaui wewenang undang-undang yang sudah jelas menyebutkan bahwa karantina itu adalah suatu upaya untuk supaya yang sakit itu tidak menyebar sakitnya atau terputus kepada pihak yang lain. Begitu. Ya. Nah, tapi karena sebab kondisi khusus sekarang, maka keluar surat edaran. Surat edaran dari lembaga, apakah dia dari lembaga COVID khusus atau kepala satgas khusus. Ini sebenarnya bertentangan menurut yang saya pahami ya. Nah, tapi yang Dokter Terawan, Menteri Kesehatan kita sebelumnya, mengambil dua istilah. Kalau gitu yang sakit itu disebut isolasi, yang sehat ya karena mereka ini dari luar negeri masuk Indonesia kita sebut karantina. Nah inilah yang dipakai seterusnya sampai sekarang digunakan sebagai satu rujukan. Yang sakit itu isolasi, yang sehat karantina. Nah itu poinnya Bu. Nah sekarang apa yang kita kan bukan posisi sebagai regulator. Jadi kalau itu maunya regulator, ya kita ikuti saja. Yang penting definisinya jelas.
Gitu. Nah, yang kita persoalkan adalah kalau memang itu namanya karantina kepada orang yang sehat tapi perlu disuruh transit, ya, dipastikan kesehatannya dengan segala upaya, maka kita sedang berbincang sekarang karantina itu untuk 8 hari pasca ya, gitu loh. Kan dia sehat. Nah, kita sepakat kalau bisa tidak perlu karantina karena dia sudah vaccinated, sudah dilakukan PCR sebelum terbang. Pasti pesawat juga melaksanakan protokol di dalam pesawat. Kemudian dia juga sudah PCR ketika tiba di Indonesia hari pertama. Kenapa mesti 5 hari? Kenapa mesti 8 hari? Sebaiknya mah kita hargai apa yang sudah dilakukan oleh negara kita. Kita sudah divaksin semua, mereka sudah memenuhi ketentuan. Maka apa-apa yang sudah menjadi kebijakan negara, maka pantas kita kawal dan kita hormati kedudukannya. Jangan dilecehkan. Orang katanya siapa yang semuanya mengikuti ketentuan Kementerian Kesehatan, Satgas, maka diharapkan bahwa Indonesia akan berkurang COVID-nya. Itu kita hargai dong. Jangan disandera gitu loh. Padahal kalau ini masih juga disandera, orang bertanya buat apa saya penuhi ketentuan pemerintah kalau ternyata saya juga tidak bisa bergerak. Saya masih dipersulit. Jadi nggak masuk akal kita, nggak masuk nalar kita gitu loh. Nah, yang itu sebabnya yang penting adalah semua kebijakan kementerian dan kelembagaan itu harus koordinasinya satu, supaya itu menjadi pegangan paket pedoman bersama bagi semua pihak, rakyat, swasta, dan siapa saja untuk bergerak bersama memberikan layanan yang terbaik kepada negeri ini, kepada anak bangsa ini. Saya kira itu, Bu Mimi. Ya, terima kasih. Kalau saya boleh menambahkan sedikit untuk usulan ini, mumpung hari ini istimewa, ada berapa tadi Pak? 7 asosiasi yang bergabung gitu ya. Masalah yang dihadapi sebetulnya untuk pembukaan border ini kan tidak hanya masalah karantina ya. Mungkin dalam satu pembicaraan ini kita khusus karantina, tapi masih ada masalah visa, masih ada masalah yang lainnya disebut tadi. Mungkin di lain kesempatan bisa dikumpulkan lagi dengan dibicarakan secara khusus lagi hal-hal seperti ini supaya para pejuang di visa ini suaranya terdengar terus-menerus gaungnya gitu kepada pemerintah ya, masukan-masukannya supaya lebih lebih terdengar gitu, karena kok selama ini kok mungkin hanya sayup-sayup sampai saja gitu, bagaimanapun juga. Itu saja. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Bu Mimi. Jadi ini adalah satu challenge untuk kita semua pelaku pariwisata lebih berbicara, bergaung untuk mengarahkan kepada pemerintah kita, memberikan kita sesuatu yang baik untuk kita dapatkan bisnis bisa berjalan. Terima kasih Bu Mimi. Pak Ketua, Pak Paul, silakan Pak menyampaikan itu tanggapannya. Saya hanya menyampaikan tadi Mbak Mimi juga menyinggung tentang green zone. Green zone itu secara serius berbicara mulai dari bulan April 2021 oleh 4 kementerian. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kumham, dan Pariwisata. Sampai yang terakhir itu 2 minggu yang lalu. Masih berbicara tentang green zone, yaitu di Nusa Dua untuk Bali. Di Nusa Dua, di Sanur, dan di Ubud. Dan bagi mereka nanti yang ditempatkan di green zone itu sesuai dengan hotel yang dipesan, itu mereka boleh bebas untuk melakukan tur dari Nusa Dua atau ke Sanur atau ke Ubud atau bolak-balik. Hanya khusus untuk area itu. Tetapi sekali lagi pada waktu pengumuman Pak Menko Maritim manifest tidak lagi disinggung-singgung. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Didin menyampaikan sesuatu, Pak Didin. Iya, terima kasih. Pak Yongki. Ini nggak bisa nolak lagi Pak Didin nih. Saya tadinya karena udah habis waktunya kan. Sebentar lagi maghrib lagi. Oke, begini. Saya terima kasih atas pembicaraan yang banyak sekali. Ya, yang saya sendiri tidak bisa akan merangkum seluruhnya. Tapi kan Pak Yongki tadi saya bilang mau merangkum, Pak Paul juga akan merangkum. Saya kira itu bagus dirangkum. Kita ini berhadapan dengan sesuatu negara kita
yang kena COVID. Yang tadi Ibu dari ITLA juga bilang, memang kita ini musuh kita tuh sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi COVID gitu loh. Nah, makin bagaimana sekarang kita itu adalah konsentrasi kita kepada bagaimana menghilangkan COVID itu dengan segala cara, termasuk pemerintah itu juga berjuang keras, kaki jadi kepala, kepala di kaki dibilang kan, itu adalah untuk berjuang menghancurkan COVID, paling tidak itu sudah hadul level 1 semuanya. Jadi udah gampang. Yang kedua, kita jangan terlalu banyak meminta terlalu banyak satu saat, ini tidak. Lebih baik kita bertingkat. Kita sudah punya konsep yang nanti akan digabungkan insya Allah dengan Pak Paul yang sudah di-compile, kemudian kita akan gabungkan dengan apa yang akan kita sampaikan nanti di webinar minggu depan, Pak Paul ya. Tadi pembicaraan saya sebelum acara ini saya berkatakan. Jadi kesimpulan di sini nanti kita bawa ke sana, sebab pada waktu kita sebutkan pada waktu saya jadi penanggap di Rakornas itu mengatakan kepada Wakil Menteri Luar Negeri, dia bilang kalau memang sudah ada, istilahnya tuh kalau memang turis ya sudah ada dari mana, sampaikan kepada kita, berikan data-datanya. Kemudian karena dia mengatakan kepada saya, dia bilang, kita sudah tahu keadaan umpamanya di Jerman gimana, di Arab gimana, di Cina gimana. Mereka sudah tahu dari secara internationally mereka sudah paham. Jadi kalau dia bilang, oh datangnya dari sini, dia sudah bisa klik istilahnya tuh COVID-nya bagaimana, ratingnya udah bagaimana dan lain-lain. Yang kedua bahwa sampaikan sesuatu. Saya mengatakan sampainya begini, saya ada tour operator yang teman kita juga, Pak Paul ya, sudah nyampaikan kepada saya. Dan memang permintaan dari sana itu adalah ketat sekali mengenai protokol kesehatan itu. Sampai driver dengan guide tidak boleh keluar dari hotel yang mereka tinggali. Itu tidak boleh. Jadi harus di tempat yang sama. Jangan nanti biasanya kita supir kalau selangkur ya pulang apa gimana, jangan. Guide juga demikian. Banyak pertanyaan dan saya sudah mengatakan kepada Kemlu pada saat itu dan kita akan minta kepada mereka untuk provide yaitu namanya general insurance yang biasa, insurance yang umum. Dan di samping itu saya katakan mereka harus sediakan COVID insurance khusus. Jadi kalau kita tidak ada karantina, kalau 1-2 hari di hotel atau lagi tur kena COVID, kan dia tidak boleh pulang. Mana airline yang mau bawa orang yang sudah kena COVID? Nggak bisa, karena kalau dia PCR kan nggak boleh naik pesawat. Betul nggak, Bu Mimi ya? Saya kira. Nah ini adalah kita bagaimana kita secara step by step, mana dulu yang penting. Saya mementingkan bagaimana para tour operator bisa menghandle wisatawan-wisatawan yang akan datang. Nah, mohon kalau yang sudah ada kontrak atau dengan apa, mari kita bicarakan dan kita tentukan apa yang mereka harus berikan persyaratannya dan apa yang tour operator kita juga siapkan untuk mereka persyaratannya. Karena mereka juga ingin protokol kesehatan yang ini CIC yang dijalankan, kemudian baik itu personal sampai guiding pun tidak ada, itu guide bicara secara normal begitu pakai mic begini nggak bisa. Itu harus pakai semuanya pakai sistem di mana dari jauh saja udah bicara dan mereka sudah dengar dan mereka pun tidak akan berkumpul berdekatan begitu. Jadi itu tour operator kita barangkali harus siapkan itu. Nah, untuk membahas soal ini barangkali Pak Paul mohon izin saya untuk nanti hari minggu depan kita duduk sambil membawa hasil ini. Jadi jangan terlalu banyak dulu sehingga kita nanti terlalu banyak persoalannya, tapi mari step by step gitu. Kita selesaikan ini dulu. Kalau karantina, mari kita karantina dulu. Apa yang karantina untuk siapa? Nah, kita ada punya turis itu kan. Turis itu kan macam-macam.
saya menurut pendapat saya nih, ini saya kira dengan Pak Paul dari dulu kita berbicara masalah gitu. Turis itu macam-macam. Ada turis yang individual yang apa dinamakan stay food turis. Itu juga 1, 2 datang dia gini, dia tidak pakai travel agent, kadang-kadang dia handle sendiri, kemudian tur sendiri. Ada yang grup kecil, ya family, nah grup family. Ada yang guided, yang umpamanya Pak Paul biasa menghandle, ya, yang escorted, ya. Ya, package untuk 20 orang, 30 orang, kita juga udah tahu kalau 40 orang kan tidak mungkin, berarti harus 2 bus. Kan 1 bus kan hanya 60% atau 50% atau 60% capacity yang boleh dipakai. Nah, hal-hal semacam ini mari kita tuangkan yang kepada mereka. Mereka tidak ngerti mengenai masalah teknikal, itu tidak mengerti. Mereka mengerti hanya mari kita selesaikan COVID ini supaya zero. Nah, itu supaya kita juga berusaha dengan enak. Jadi saya nanti minggu depan harinya nanti kita tentukan dengan Pak Paul barangkali, dan itu juga kita tidak usah terlalu rame-rame banyak. 30 orang saja sudah cukup gitu loh. Karena apa? Sudah ada kesimpulannya tadi hasil ini hari, kemudian ditambah lain seperti Pak Budi dari Panorama juga sudah duduk bersama, kemudian dari Jawa Barat juga sudah duduk bersama membicarakan yang sama. Pak Haryadi juga pada saat ini sudah dari PHRI mengerti bahwa semuanya adalah sama menderita, sama kita mencari jalan keluar. Jalan keluarnya sudah kita mulai dirintis, dan saya sudah bicara dengan Wakil Menteri Luar Negeri, dengan imigrasi dan lain-lain. Anggaplah kita tuh beri beri kebijakan nanti, mencari kebijakan supaya turis yang dari mana yang bisa dan yang protokol kesehatannya di daerah mereka, di generating market, dengan di kita generating destination. Nah, itu juga harus saya. Jadi itu saya kira dari saya, Pak Yongki, tidak usah terlalu banyak. Saya kira ini sudah kemajuan yang cukup bagus, dan kita tidak bisa kita kayak di restoran Padang sudah disiapkan beberapa makanan, semuanya mau dimakan, enggak. Mungkin satu yang enak dulu, jadi satu persatu begitu. Itu saran saya. Tapi silahkan kalau mau dimakan semua sekaligus ya silahkan. Tapi menurut saya mari step by step gitu loh. Karena kita orang-orang yang sudah ya mungkin saya dengan Pak Paul tadi bahwa kita itu sebenarnya tadi membahas pejabat-pejabat presiden yang umurnya sudah 70-an segala macam ya. Makanya saya bilang kita ini udah baby boomer ya kan, saya bilang. Jadi lain itu dengan Pak Arta barangkali yang masih umurnya 30 tahun ya Pak Arta ya. Oke, saya kira Pak Yongki, Pak Paul, saya kira ini dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Didin pencerahannya. Ada satu yang menarik Pak yang disampaikan. Coba tunjukkan wisatawannya dari negara mana yang mau datang. Ini sempat diperbincangkan antara sesama pelaku INTOA. Statementnya sangat jelas, ayam dulu atau telur dulu. Kita tidak perlu bahas itu, tapi itulah jawabannya. Wisatawan mana yang mau datang ke Indonesia yang segera pada saat kita buka bisa datang ke Indonesia. Statementnya dari teman-teman kita di INTOA, ayam dulu atau telur dulu. Karena saya sebutnya ayam dulu, maka dia akan menjadi ayam dulu, Pak. Terima kasih, Pak Didin. Tapi Pak Yongki, ya, Pak Yongki, hal itu pun sudah disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Pariwisata. Ya. Sekali lagi, bahwa terdaftar dari seluruh teman-teman kita kirimkan, tetapi tidak matching dengan pengumuman dilakukan oleh Menko Manifest. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Paul. Demikianlah 4 usulan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum 4 Asosiasi Pariwisata di Indonesia, serta usulan yang komprehensif dari beberapa peserta yang mengikuti seminar virtual ini. Silakan saksikan episode keempat yang menampilkan obrolan warna-sari sebelum acara ini ditutup.
Dan ada tampilan khusus dari seorang dokter dari Kemenkes yang menyatakan dirinya sebagai Pusdatin Kemenkes yang berperan turut membangun aplikasi Peduli Lindungi. Apabila Anda mendapat manfaat dari tayangan ini, silakan klik like atau share, dan Anda kami undang untuk subscribe